Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tito Triaditya Anuraga. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan review hasil produk dari proses machining sebagai salah satu capaian pembelajaran dalam mata kuliah proses manufaktur teori. Materi yang akan saya ambil adalah proses dari pembuatan sprocket. Yang pertama, proses machining. Machining adalah proses manufaktur yang digunakan untuk memotong, mengikis, atau menghilangkan material dari suatu benda kerja. Biasanya benda kerja tersebut adalah berbahan dasar logam. Guna membentuk benda kerja tersebut menjadi bentuk dan ukuran yang kita inginkan, kita menggunakan alat potong dan mesin. Pada materi kali ini, saya mencoba menjelaskan cara pembuatan sprocket atau roda gigi. Nah, di sini ada bermacam-macam sprocket ya, ada duplex sprocket, shaft sprocket, steel split sprocket, industrial sprocket, drive sprocket, dan lain sebagainya. Di mana sprocket adalah komponen mekanik berbentuk roda gigi yang dirancang untuk mentransmisikan gerakan dan daya melalui sebuah rantai. Gigi-gigi pada sprocket tersebut dirancang khusus untuk masuk ke dalam celah rantai, sehingga ketika sprocket berputar, rantai akan ikut bergerak secara sinkron. Beberapa fungsi dari sprocket yaitu untuk menghubungkan dua poros dalam sistem transmisi daya, mengatur kecepatan putaran dan torsi melalui rasio ukuran sprocket, menyediakan gerakan linear, misalnya pada konveyor, atau gerakan rotasi, seperti pada roda sepeda dan roda sepeda motor. Pada processing sprocket, ada 6 proses ya, yang harus, atau 6 tahap ya, yang harus dijalankan untuk menghasilkan produk sprocket. Yang pertama adalah pemilihan material. Yang kedua, pemotongan material atau raw material cutting. Ketiga, proses pembuutan atau turning. Keempat, pembuatan gigi sprocket atau tooth cutting. Kelima, pengeboran lubang baut, drilling bolt holes. Dan yang terakhir adalah finishing. Yang pertama, pemilihan material. Pemilihan material merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam proses pembuatan sprocket. Keberhasilan dan ketahanan dari suatu komponen mekanik sangat bergantung pada kecocokan antara sifat material dengan kondisi kerja sprocket tersebut. Oleh karena itu, dalam tahap ini perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap sifat-sifat fisis, mekanis, dan ekonomis dari material yang tersedia. Dalam pembuatan sprocket, material yang digunakan harus mampu menahan beban torsi, gesekan dengan rantai, serta tahan terhadap kausan dan korosi. Selain itu, material juga harus mudah dikerjakan dalam proses machining dan memiliki respon yang baik terhadap perlakuan panas atau heat treatment untuk meningkatkan kekerasan permukaan. Yang barusan itu adalah sifat-sifat fisis dan mekanis ya, yang dari untuk pemilihan material. Dari sisi ekonomis ya biasanya harus kuat dan dengan biaya yang seefisien mungkin. Kedua adalah pemotongan material atau raw material cutting. Pemotongan bahan mentah, raw material cutting, merupakan tahapan awal dalam proses manufaktur sprocket yang bertujuan menyesuaikan dimensi awal bahan dengan kebutuhan proses selanjutnya. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan efisiensi waktu, material, dan keakuratan bentuk dasar benda kerja sebelum masuk ke proses permesinan. Pemilihan metode pemotongan yang tepat
akan mempengaruhi kualitas dan kestabilan dimensi sprocket secara keseluruhan. Berikutnya adalah proses pembubutan atau turning. Proses pembubutan merupakan salah satu tahap krusial dalam pembuatan sprocket, khususnya dalam membentuk diameter luar, permukaan samping, serta lubang tengah atau bore dengan tingkat presisi tinggi. Dalam proses ini digunakan mesin bubut CNC, yang kita ketahui adalah komputer numerical control, yang memiliki keunggulan dalam hal akurasi, kecepatan produksi, dan konsistensi hasil. Penggunaan mesin CNC juga memungkinkan pengendalian parameter pemotongan secara tepat, sehingga meminimalkan kesalahan dimensi dan cacat permukaan. Di mana meminimalkan kesalahan dimensi dan cacat permukaan itu bisa mengurangi kerugian ya dalam bentuk cost. Lalu pembuatan gigi sprocket atau tooth cutting. Proses pembuatan gigi atau tooth cutting merupakan tahap inti dalam pembuatan sprocket, karena secara langsung menentukan fungsi utama sprocket dalam mentransmisikan daya melalui rantai. Presisi bentuk dan posisi gigi sangat memengaruhi kinerja transmisi, termasuk tingkat keausan, efisiensi putaran, serta umur pakai sprocket secara keseluruhan. Dalam proses ini digunakan mesin milling konvensional atau CNC dengan pemotong khusus, itu sprocket cutter, yang disesuaikan dengan standar rantai seperti ANSI atau ISO. Untuk kebutuhan presisi lebih tinggi atau bentuk gigi yang kompleks, metode seperti wire cut EDM atau hobbing juga dapat diterapkan. Pemilihan metode pemotongan disesuaikan dengan jumlah produksi, jenis material, serta spesifikasi teknis dari sprocket tersebut. Lanjut ke pengeboran lubang bor. Proses pengeboran lubang baut merupakan tahapan penting dalam pembuatan sprocket, yang berfungsi untuk memfasilitasi proses perakitan komponen ke poros atau flansa transmisi. Lubang-lubang ini harus diposisikan secara akurat dan seragam agar sprocket dapat terpasang dengan baik tanpa menyebabkan ketidaksejajaran rotasi yang dapat mengganggu performa sistem secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, proses pengeboran dilakukan dengan menggunakan mesin bor konvensional ataupun mesin CNC juga, tergantung pada kebutuhan tingkat presisi dan jumlah produksi. Ketelitian dalam menentukan posisi, jumlah, serta diameter lubang sangat menentukan keberhasilan pemasangan akhir dan kekuatan sambungan mekanis. Jika diperlukan, proses tambahan seperti tapping atau pembuatan ulir dalam juga dilakukan untuk meningkatkan fungsionalitas dari sambungan tersebut. Yang terakhir adalah finishing. Proses finishing merupakan tahap akhir dalam pembuatan sprocket sebelum dilakukan pengujian kualitas dan perakitan. Tahap ini bertujuan untuk menyempurnakan dimensi, memperbaiki kualitas permukaan, menghilangkan sisa-sisa tajam atau gerinda, atau biasa disebut bur, serta meningkatkan ketahanan terhadap aus dan korosi melalui perlakuan pembukaan seperti pelapisan atau pelindung kimia. Metode finishing yang digunakan dapat meliputi deburring, surface grinding, dan coating seperti zinc plating, post plating, atau cat pelindung, tergantung pada aplikasi akhir kegunaan sprocket tersebut. Proses ini tidak hanya bertujuan estetis, tapi juga berperan penting dalam meningkatkan performa teknis dan umur pakai sprocket, terutama dalam kondisi kerja yang ekstrim. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.